Oke, terima kasih sudah join teman-teman. Ini mungkin karena besok liburan ya. Jadi pada mungkin ada yang ngejar kerjaan karena akhir bulan juga. Mungkin ada yang udah persiapan liburan. Ini pertama-tama mohon maaf karena acara edifikatornya mundur ya ke hari ini karena satu apa di Jumat kemarin itu cukup apa ya banyak yang perlu disiapkan ya eh, apa di 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 antara kami ya. Waktu itu ada persiapan buat MI juga dan ada beberapa hal juga yang akhirnya tidak memungkinkan untuk Jumat malam. Nah, baru dilakukan hari ini, tapi nggak apa-apa yang join baru sangat sedikit. Nanti rekamannya kita bisa share ke yang lain. Oke, teman-teman, untuk bulan Mei ini bahan yang dikasih dari sekretariat eh, ada dua. Memang kalau sudah terlihat belum ya? Belum, belum deh. Ini sudah terlihat? Ya, Sudah ya? udah. Oke. Ya, kalau teman-teman lihat memang minggu minggu ketiga ya, kedua bulan April itu ada tema tentang generasi perkasa. Ya, untuk minggu pertama bulan Mei masih tetap generasi perkasa, tapi memang ini ada point of view yang mungkin agak beririsan, tapi kalau saya baca, saya dalemin sebenarnya ada point of view yang baru. Jadi memang teman-teman ini sebenarnya plus minus ya. Kalau ini topik yang berulang, ada irisan dengan topik sebelumnya, sebenarnya jadi sebuah keunggulan untuk kita bisa follow up apa yang sudah dibagikan di minggu lalu, di Blesscom sebelumnya. Jadi bisa jadi follow up, bisa jadi dikasih apa, ditanyakan kepada teman-teman pada peserta Blesscom-nya apakah ada sesuatu yang kamu lakukan gitu ya. Jadi kalau teman-teman sebelumnya itu membuat sebuah project atau sebuah hal yang activity yang akan dilakukan bersama-sama, mungkin bisa dibagikan di sini karena temanya masih berhubungan. Tapi point of view yang lain sebenarnya ada yang menarik juga nanti di bahan pertama ini, murid Tuhan bangun generasi perkasa. Nah, di sini saya tambahkan pre-activity, di Sekre nggak ada informasi ini pre-activity. Nah, ini sebenarnya tergantung apa bisa dikembangkan ya, sangat bisa dikembangkan dengan kreativitas teman-teman. Pre-activity yang pertama peserta diberikan kertas dan pulpen ya. Cuman kalau udah sulit yang bawa kertas pulpen bisa diganti dengan digital notes ya atau Google Form. Peserta diminta untuk menuliskan nama asli dalam form dimaksud. Jadi kayak ujian ya, tulis nama dulu, nama Dedi. Oke, oke. Saya akan kasih pertanyaan, kata MC-nya, akan kasih 3 pertanyaan, dan silakan dijawab secara jujur dari 3 pertanyaan itu. Pertanyaan pertama, jika kamu adalah buah-buahan, buah apa yang paling menggambarkan kamu dan tuliskan alasannya, gitu. Misalnya, saya tulis duren, durian. Kenapa? Karena durian saya ada terbagi nih, ada setengah orang yang suka sama saya, ada setengah yang tidak suka sama saya. Hampir sama jumlahnya gitu. Misalnya gitu. Kalau di kantor saya setengah kebanyakan orang satu tim saya setengahnya suka sama saya, setengahnya nggak suka misalnya gitu. Jadi dia tulis durian. Pertanyaan kedua, jika kamu adalah tumbuhan, pohon atau bunga, tumbuhan, pohon atau bunga apa yang paling menggambarkan kamu dan alasannya? Misalnya saya adalah pohon kelapa gitu. Semua hal yang saya lakukan, semua hal yang saya bisa itu terpakai semua di kantor gitu. Saya dikenal sebagai orang yang saya bisa, semuanya serba bisa. Suruh ini bisa, suruh ini bisa, suruh ini bisa gitu misalnya. Nah, ini pada saat menuliskannya jangan dikasih keterangan supaya kanan kirinya nggak boleh nyontek gitu ya. Jadi ini jawaban pribadi. Terus yang ketiga, jika kamu adalah seorang superhero, superhero yang ini ya, yang fiksi ya, non tokoh Alkitab, superhero apa yang paling menggambarkan kamu dan alasannya. Misalnya, saya superhero, saya Superman, misalnya ya. Saya kuat dalam segala hal, tapi memang saya punya satu kelemahan. Ternyata saya takut sama kecoa, misalnya gitu. Nah, itu tulis di situ. Nah, kemudian kertas isian itu dikumpulkan. Jadi MC memegang semua isian dari teman-teman peserta. MC pegang jawabannya dan MC tahu namanya. MC bisa ngecek nih,
ada orang yang nggak tulis nama, diingetin, kok kamu belum tulis nama gitu, jadi supaya nggak tuker. Nah, kemudian MC memilih secara acak, membagikan gitu kan. Memilih secara acak, ini tergantung waktu ya. Kalau waktunya panjang, semuanya bisa dibacain. Tapi kalau waktunya nggak panjang, hanya bisa dipilih sebagian aja. Misalnya dia bacain kertas pertama. Nah, pada saat dia bacakan kertas pertama, tugas peserta adalah menebak siapa yang menuliskan itu. Gitu. Jadi dia tulis, oke, kertas pertama, eh, tebak siapa orangnya. Dia menggambarkan dirinya sebagai durian karena bla bla bla. Yang kedua, dia menggambarkan dirinya sebagai pohon kelapa, alasannya bla bla bla. Yang ketiga, dia menggambarkan dirinya sebagai Superman, alasannya bla bla bla. Nah, menurut teman-teman siapakah orang itu? Gitu, nomor satu. Ditulis, oh ini kayaknya Riyama deh, ditulis Riyama. Oke, yang kedua ya, kedua saya bacain buah-buahan. Yang pertama dia mau menganggap dirinya semangka karena bla bla bla. Yang kedua dia menganggap dirinya adalah pohon pisang karena bla 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 gitu. Nah, nanti tebak. Ya, pemenangnya adalah siapa yang paling banyak jawaban benarnya gitu. Jadi siapa yang paling banyak jawaban benarnya itu menjadi pemenangnya. Nah, insight-nya sebenarnya yang menang itu biasanya adalah orang yang paling mengenal ya, paling mengenal keseluruhan orang yang ada dalam pertemuan tersebut. Ya, karena dia mungkin lebih sering memperhatikan, lebih sering berinteraksi. Orang yang paling bersosialisasi mungkin seperti itu. Terus yang kedua, uh, insight-nya adalah kita bisa tahu sebenarnya hal-hal personality yang uh, orang nggak banyak ceritain tentang diri dia, tapi terwakili dengan kiasan-kiasan yang dia pilih gitu ya. Ternyata baru tahu nih kenapa Nathan pilihnya buah kedongdong misalnya ya. Ternyata alasannya ini, oh ternyata orangnya gitu ya gitu ya. Oh baru tahu nih Rere kenapa pilih buah apel karena dia alasannya ini, oh ternyata personality-nya gitu ya. Jadi kita bisa saling kenal juga. Mungkin itu pre-activity-nya, jadi ini bisa dilakukan boleh di Blescom yang pertama atau Blescom yang kedua di bulan Mei. Ayat firman Tuhannya di bahan ini adalah Mazmur 111 ayat 1 sampai 2. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Nah, ini mungkin menjadi alasan kenapa judulnya generasi perkasa ya. Karena memang di ayat firman ini ditulis anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Nah, bahannya bilangnya gini, generasi stroberi adalah gambaran dari generasi muda saat ini. Menurut Profesor Renal Kasali, generasi stroberi memiliki kreativitas yang sangat maju dengan ide-ide yang sangat cemerlang, namun rentan daya juangnya rendah. Rentan terhadap kritik, penghasil konten-konten kreatif, tetapi juga pengisi sosmed dengan curhatan kecemasan, stres, dan kesedihan. Nah, mungkin di paragraf pertama ini yang jadi masukan saya nggak tahu seberapa kritis orang-orang yang hadir dalam setiap Blesco, namun kalau misalnya ada yang tergoda untuk apa ya menyangkal hal ini gitu ya, terutama para Gen Z-nya, enggak kok, saya kan mungkin terbagi ya, Gen Z ini ada yang mengiyakan, ada yang nggak suka sebenarnya dibilang gini ya. Tapi kalau misalnya ternyata ada yang bereaksinya apa cenderung eh, nggak setuju dengan ini, enggak kok saya nggak rentan terhadap kritik, enggak kok saya daya juangnya nggak rendah. Mungkin pembicara atau edifikatornya perlu untuk menengahi ya supaya tidak terjebak dalam pembahasan mana yang setuju, mana yang nggak setuju. Karena kontennya pembahasannya sebenarnya nggak tentang itu poinnya gitu. Saya pribadi sih sebenarnya cenderung pada saat membagikan mengenai Gen Z, tidak seolah-olah membuat stereotip bahwa Gen Z itu memang lemah gitu ya. Iya memang kebanyakan kayak gitu, cuman saya agak menghindari untuk bilang mereka lemah. Saya justru lebih banyak bicara mengenai hal-hal yang positifnya gitu. Supaya tidak menjadi sebuah ini aja ya, mindset kalau Gen Z pasti lemahnya gini gitu. Jadi yang didorong itu, yang dikedepankan adalah positifnya. Tapi it's okay ini dibagikan seperti ini, cuman nanti eh, perlu siap-siap untuk bisa eh, menengahi ketika ada eh, perdebatan tentang itu. Lanjut ya. Alkitab sebagai pegangan kita,
selalu sesuai dengan dalam setiap zaman. Nah, ini sebenarnya menarik ya poin ini ya, karena memang eh, apa apapun generasinya, kan di Alkitab tidak pernah membahas mengenai generasi-generasi ya. Yang dia tahu, yang kita tahu di Alkitab selalu sampaikan adalah eh, siapa orang yang berbahagia, orang yang takut akan Tuhan kalau balik ke firman-Nya. Artinya mau generasi apapun, generasi baby boomers, X, Gen Z, milenial gitu, kita akan tetap berperkasa gitu. Di balik semua kelemahan, kekuatan yang katanya orang ada kelemahannya gitu ya. Tapi firman Tuhannya bukan generasi perkasa ini bukan tergantung generasi apa gitu. Tapi tergantung apakah kita takut akan Tuhan dan apakah kita suka segala perintahnya. Artinya suka segala perintahnya kan artinya suka membangun hubungan dengan Tuhan gitu. Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah siapa yang paling bagus di antara generasi X, Z, milenial, baby boomers. Jawabannya adalah mereka yang takut akan Tuhan dan suka terhadap segala perintahnya atau punya hubungan yang baik dengan Tuhan gitu. Jadi Alkitab tidak pernah membeda-bedakan dari generasi mana, firman Tuhan tidak ditujukan untuk generasi yang mana gitu ya, tapi untuk semua kita yang takut akan Tuhan dan yang suka terhadap segala perintahnya. Kehendak Tuhan bagi setiap generasi tidak terpengaruh oleh perubahan-perubahan yang ada. Nah, ini juga sebuah poin yang kuat ya. Mazmur 112 ayat 1 sampai 2 jelas mengatakan kehendak Tuhan bagi setiap generasi adalah menjadi dan menghasilkan generasi yang perkasa yang diberkati oleh Tuhan. Membangun suatu generasi perkasa tidak dengan serta-merta, ada prosesnya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi penekanan di dalam bahan ini gitu, bahwa untuk menjadikan generasi perkasa, melahirkan generasi perkasa itu tidak serta-merta gitu. Jadi tidak otomatis. Tidak hari ini saya bertobat dan berkomitmen terus tiba-tiba langsung perkasa gitu. Tapi butuh sebuah proses gitu. Tidak serta-merta digigit laba-laba terus jadi Spider-Man gitu ya, jadi superhero. Enggak. Ini bukan proses yang seperti itu, tapi proses yang proses yang butuh waktu gitu, butuh waktu, butuh butuh sesuatu yang kita lakukan gitu. Nah, ada sekolah, saya lanjut ya, ada sekolah atau kampus ternama yang dikenal memiliki alumni yang sangat cerdas, berprestasi unggul, contohnya SD, SMU unggulan, ITB, UI, MIT, Harvard, dan lain-lain. Generasi perkasa Allah juga perlu masuk sekolah unggulan. Pelayan adalah sekolah unggulan terbaik. Nah, bagaimana Tuhan memproses tiap kita ya untuk menjadi sebuah generasi perkasa, seorang generasi perkasa, itu adalah masuk dalam caranya Tuhan gitu. Masuk dalam caranya Tuhan dan yang pertama dibagikan adalah poin mengenai pelayanan. Sekolah unggul pelayanan melatih orang untuk mengenal Allah, bersekutu dengan Allah. Sehingga otot iman dan percayanya sangat kuat, memiliki endurance, kesabaran, ketekunan, kerendahan hati, dan belas kasihan, bisa berempati atau simpati dengan kondisi sekitarnya. Orang-orang yang menjadi pembela visi, berani berkorban, berdiri, berjuang sampai visi tercapai. Sekolah unggul pelayanan mengajarkan untuk mengandalkan Tuhan dan berharap pada pimpinan Tuhan. Orang-orang ini memiliki roh yang menyala, menerima baptisan Roh Kudus atau lawatan. Kelompok pemuritan yang membangun dan mencari murid adalah salah satu strategi Tuhan membangun generasi perkasa. Dampak generasi ini tidak hanya dirasakan di pelayanan gereja. Generasi perkasa memiliki kualitas yang dicari perusahaan-perusahaan dan masyarakat menjadi jawaban bagi kota dan bangsa. Nah, dari sini yang kita mau sampaikan adalah untuk menjadi generasi perkasa yang tadi pertama tidak otomatis. Dan bagaimana cara Tuhan? Cara Tuhan lewat salah satunya adalah lewat pelayanan atau pemuritan. Jadi pelayanan atau pemuritan yang kita lakukan, terutama pelayanan ya, ini bukan cuman bicara mengenai menyalurkan talenta atau aktualisasi diri. Justru disitulah kita dilatih untuk senantiasa punya endurance yang tadi, kesabaran, ketekunan, kerendahan hati, dan belas kasihan, dan bisa berempati atau simpati dengan kondisi sekitarnya. Jadi pelayanan itu akan membawa kita, melatih kita untuk seperti ini. Nah, karena ini melatih, berarti tidak semuanya kondisinya nyaman. Ya. Ada pelatihan-pelatihan yang membuat kita happy, ada pelatihan-pelatihan yang membuat kita nggak nyaman, tapi nggak nyaman itu bikin kita akhirnya terlatih dan bisa lebih baik, bisa lebih kuat
dalam konteks ini bilangnya bisa perkasa gitu. Jadi teman-teman apa yang mau dibagikan adalah hari ini pelayanan gimana? Oh ternyata pelayanan bikin saya jadi capek ya. Pelayanan bikin saya akhirnya keluar duit lebih banyak. Pelayanan bikin saya harus bisa perhatian sama orang lain. Ya itulah bentuk kita dilatih untuk jadi generasi perkasa. Jadi semua hal-hal yang tidak nyaman itu sebenarnya terjadi bukan untuk kita mundur dari pelayanan, bukan kita mundur dalam di proses Tuhan, tapi sebenarnya bertujuan untuk kita punya endurance, kesabaran, ketekunan, kerendahan hati, belas kasihan, mau membela visi, berdiri dan berjuang sampai akhir gitu ya. Di pelayanan dan di pemuritan inilah kita dilatih. Apakah gunanya hanya untuk di pelayanan? Enggak ya. Di sini disampaikan bahwa generasi perkasa memiliki kualitas yang dicari perusahaan-perusahaan dan masyarakat. Kalau kita memiliki hati yang mau dilatih ya, dilatih dan diajar di pelayanan di pemuritan, uh, yang kita mau bagikan di Blesscom ini adalah kita juga bisa apa ya, itu akan berpengaruh terhadap kinerja kita di kantor. Itu akan menjadikan kita orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang lain gitu. Orang yang lain bekerja hanya untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri, tapi kita bekerja dengan untuk Tuhan gitu ya. Karena kita bekerja untuk Tuhan, kita bekerja dengan hati kita, jadi kita bisa memberikan terbaik, tidak hanya sekedar mencari target atau mencari nilai kinerja yang baik, tapi benar untuk menyatakan maksud Tuhan di tempat kita bekerja. Jadi nanti teman-teman, fokus dari bahan Blesscom ini sekalipun namanya generasi perkasa yang sudah dibagikan di Blesscom minggu lalu, bulan sebelumnya, dan Blesscom berikutnya juga ada kata-kata generasi perkasa, tapi penekanannya adalah di hal itu. Untuk mau jadi generasi perkasa, mau diproses, mau dilatih karena ini tidak instan, dan pelayanan Blesscom pemuridan menjadi tempat yang baik untuk bisa melatih itu. Ini bisa juga diarahkan peserta atau member Blesscom bisa ambil pelayanan gitu ya. Ketika ini udah selesai, nanti ditanyakan, ayo setelah ini kamu mau ngambil pelayanan apa? Kalau yang belum dimuridkan, ayo setelah ini mau nggak dimuridkan gitu? Mau nggak kita sama-sama belajar, berlatih jadi generasi perkasa? Itu sesuatu yang bisa di-challenge ya, di luar bahan diskusi. Oke, bahan diskusi yang pertama. Sebutkan ciri-ciri generasi perkasa menurut Mazmur 112 ayat 6 sampai 9 ya. Nah, nanti teman-teman bisa buka ayatnya. Nanti di sini ada panduan diskusinya uh, untuk bisa menjawab ya. Sebenarnya kalau ngelihat ayatnya sendiri juga bisa langsung menjawab apa ciri-cirinya, nanti disesuaikan saja gitu. Nah, kalau misalnya mau dikembangkan diskusi nomor satu ini bukan cuma sekedar cari jawaban di ayat itu, tapi ditanyakan apa yang sudah kamu lakukan gitu ya. Dari ciri-ciri gini ini, ciri-ciri tersebut, apa yang sudah ada pada kamu ya. Sudah ada pada kamu mana, yang belum ada yang mana, atau mana yang sudah pernah, yang menurut kamu sudah lakukan, mana yang menurut kamu perlu belajar lagi ya, belajar lagi gitu. Jadi ini bisa dikembangkan ke sana. Diskusi nomor satu. Diskusi nomor dua, menurut Anda bagaimana pemuridan dan pelayanan menjadi media penghasil generasi perkasa? Nah ini saya tambahkan, ceritakan pengalaman Anda pada saat memuridkan atau dimuridkan. Jadi ini bisa POV pemurid atau mentor dan POV yang muridnya atau mentinya ya. Jadi bisa dibagikan dari dua POV tersebut. Karena saya percaya kita yang memuridkan juga kadang belajar ya dari murid kita gitu. Atau bahkan belajar dari apa yang kita bagikan sendiri gitu kan. Karena kan firman pedang bermata dua ya. Kita ngajarin mereka tapi kita juga belajar. Nah, ini mungkin bisa jadi testimoni, oh ternyata kalau hari ini di pemuritan belajar tentang kerendahan hati, implementasinya di kantor ternyata seperti ini gitu, dijelaskan gitu ya, kalau ada punya pengalaman. Terus yang ketiga, bagaimana kita dapat dipakai Tuhan membentuk generasi perkasa. Nah, ini bagaimana kita dibentuk Tuhan di generasi perkasa yang tadi dijelaskan ya, bisa di pelayanan di gereja gitu ya, ambil bagian dalam pelayanan. Kalau di keluarga mungkin kita punya pengalaman tersendiri bagaimana kita eh, dipakai buat generasi perkasa, entah misalnya buat adik kita, dengan untuk pasangan kita atau anak-anak kita, nanti bisa dibagikan atau di kantor juga.
Jadi ini bahan yang pertama, teman-teman, buat teman-teman yang baru join, tadi di awal saya bagikan mengenai pre-activity, ada berapa games. Nanti teman-teman bisa eh, apa play ulang ya rekaman Zoom kita di YouTube, nanti bisa lihat apa yang saya jelaskan di bagian pre-activity. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk bahan yang pertama ini, silahkan menanya boleh atau memberikan masukan. Ada games ice breaking yang teman-teman menurut teman-teman bagus juga, kalau mau dibagikan juga boleh. Silakan kalau ada. Lanjut, Dep. Lanjut. Oke, lanjut ya. Sip. Ya. Oke, itu bahan yang pertama. Ini bahan yang kedua. Sebentar. Bahan yang kedua ini diambil dari khotbahnya Bang Yopi. Nah, yang pertama ini nggak ditulis ya khotbahnya siapa. Saya waktu itu kan ada nggak ikut ibadah juga ya, karena keluar Bang kota. Edu kayaknya, Dep. Oh, Bang Edu ya? Iya, gue WL waktu itu khotbahnya ini. Oh, oke oke. Iya, nggak ditulis oleh sama Mas Kikis. Oke. Nah, teman-teman kalau mau butuh insight itu bisa lihat di khotbahnya Ded Edu ya kalau ada di YouTube. Oke, ini diinspirasi dari bahannya Bang Yopi ya. Bang Yopi, ini saya nggak ada pre-activity. Kalau nanti kepikiran sesuatu, nanti saya tambahin. Oke, eh, di bahannya Bang Yopi ini saya ikut ibadahnya gitu ya. Jadi temanya generasi perkasa, peka terhadap kondisi dan bertindak. Nah, teman-teman, meskipun ini generasi perkasa lagi ya, tapi kalau saya lihat ini salah satu mentalitas ya, salah satu mentalitas yang sebenarnya mau yang jadi penekanan dalam bahan ini gitu. Mentalitas apa yang dimiliki oleh generasi perkasa, yaitu dia peka terhadap kondisi dan bertindak. Jadi kalau tadi adalah how-nya, kalau ini kayak result-nya gitu. Result dan ya bentuk implementasinya lah gitu. Bentuk implementasi dari seorang generasi perkasa gitu ya. Nah, eh, saya baca ya, pemuridan adalah strategi Yesus untuk memenangkan dunia. Ya lagi-lagi ini ditekankan bahwa generasi perkasa kita dalam konteks Bleskom, kan ini konteksnya Bleskom ya, sehingga kita akan bawanya menekankannya pada pemuridan, bukan pelatihan ya, bukan pelatihan tapi pemuridan gitu. Karena pemuridan itu bukan cuma sekedar sharing ilmu, tapi sebenarnya kita belajar ya. Kalau di khotbah Bang Yopi bilang pemuridan adalah mencetak leaders gitu ya. Bukan mencetak follower, tapi mencetak leaders. Nah, inilah menjadi strategi Tuhan Yesus. Dari 12 murid, Injil diberitakan ke seluruh dunia. Murid-murid Yesus adalah contoh generasi perkasa yang peka terhadap kondisi dan bertindak pada zamannya. Murid-murid Yesus memiliki tantangan, diantaranya adalah ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes. Ragi orang Farisi memerintahkan orang melakukan hukum Taurat, tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Ragi ini bisa masuk dalam kehidupan kita ketika kita tahu karya-karya Allah yang besar, tetapi tidak percaya di hati kita. Selanjutnya, ragi orang Herodes mempercayai Kristus adalah Herodes sendiri, yang memberikan keselamatan bangsa. Kerajaan yang kuat dengan berbagai cara sekalipun licik. Kalau kita hanya percaya janji Tuhan yang besar hanya untuk orang lain, hanya jika ada orang atau kekuatan yang besar yang bisa membantu kita, baru kita menerima janji Allah, bukan karena Tuhan. Jadi teman-teman, di yang tadi saya baca ini, penekanannya adalah uh, beda orang Farisi dengan orang ragi orang Farisi gitu ya, ragi orang Herodes gitu ya, dengan apa yang Yesus lakukan. Perbedaannya adalah dalam hal action ya atau respon. Nah, teman-teman, kalau Yesus selama hidupnya ketemu orang buta, orang lumpuh, kalau ini konteksnya Yesus mengajar orang dan orang kelaparan, saya tahu, kita semua tahu bahwa orang Farisi dan orang Herodes juga melihat hal yang sama ya. Jadi mereka melihat hal yang sama. Bahkan mereka mungkin melakukan hal yang sama ya, sama-sama mengajar ya. Yesus dan orang Farisi itu sama-sama mengajar.
Kalau kita lihat persamaannya, mereka sama-sama mengajar. Mereka sama-sama melihat ada orang kesusahan. Mereka sama-sama melihat ada kondisi-kondisi yang tidak ideal. Ada orang-orang yang butuh bantuan. Nah, dan mereka sama-sama belajar firman Tuhan gitu. Jadi kalau orang Herodes, orang Farisi belajar tentang firman Tuhan dari kitab-kitab Perjanjian Lama gitu ya, Yesus juga tahu firman itu gitu. Jadi sama ya, sama-sama tahu mereka, sama-sama tahu firmannya apa, sama-sama lihat kondisi yang sama, dan sama-sama melakukan hal yang sama, yaitu mengajar. Nah, tapi yang berbeda, Yesus melihat dengan eh, penuh belas kasihan. Ini yang tidak dimiliki oleh orang Farisi dan orang Herodes. Mereka mungkin punya semua, termasuk pengetahuan itu, tapi mereka minus dalam hal belas kasihan. Nah, ternyata belas kasihan yang Tuhan lakukan, yang dimiliki oleh Yesus, itu bisa eh, berdampak eh, luar biasa ya. Jadi apa ya? Kalau bisa dianalogikan, mereka punya sebuah skill yang sama nih ya, sama-sama bisa A, B, C, D, tapi Yesus plus satu gitu, plus ada F-nya, yaitu belas kasihan. Nah, cuman dengan belas kasihan ini ternyata yang dihasilkan, dampak yang dihasilkan dari Tuhan Yesus, Yesus lakukan, pelayanan Yesus lakukan, itu jauh lebih besar daripada dampak yang dihasilkan oleh si orang Farisi ini. Ya, mungkin itu berbedanya gitu. Jadi kita mau sampaikan bahwa oke, kita belajar relevansinya ya, relevansinya dalam dunia nyata marketplace ya. Kita bisa belajar banyak hal gitu. Kita bisa punya banyak skill. Tapi saat kita tidak memiliki belas kasihan gitu ya, dampak yang dihasilkan akan sangat kecil sekali dibandingkan kita punya belas kasihan itu. Nah, dampak apa yang dimaksud di paragraf berikutnya? Pembelajaran generasi perkasa dapat dipelajari dari kisah Yesus memberikan ribuan orang, yaitu mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mujizat 7 roti. Kisah memberi makan 5.000 orang, Markus 6 ayat 30-44, dimulai ketika Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Gitu. Jadi ini yang Yesus perintahkan kepada murid-muridnya. Intinya adalah Yesus mengajar untuk bertanggung jawab. Nah, kita belajar dua hal di sini, di bahan ini. Itu pertama belas kasihan, yang kedua bertanggung jawab. Selanjutnya berdoa minta mujizat. Kisah memberi makan 4.000 orang di Markus 8 ayat 1 sampai 10 dimulai karena tergerak oleh belas kasihan, mengucap syukur, memecahkan, dan bagikan kepada orang banyak. Jadi kalau nanti teman-teman kita baca lagi ya, yang kisah 5.000 orang, memberi makan 5.000 orang, dan kisah memberi makan 4.000 orang. Kalau 4.000 orang dimulai dengan belas kasihan, tapi 5.000 orang diawali dengan tanggung jawab gitu. Jadi ketika murid-muridnya punya ide, oke, ada banyak orang kelaparan, kita suruh aja mereka pulang dan cari makan sendiri. Sebuah ide yang sebenarnya masuk akal secara logika gitu. Tapi menurut Tuhan bukan itu gitu. Karena kita panitia lah yang harus tanggung jawab gitu, tanggung jawab untuk kasih mereka makan. Nah, itulah kisah 5.000 orang gitu. Penting untuk punya tanggung jawab. Tapi 4.000 orang ini digerakkan oleh belas kasihan. Nah, dari dua kisah ini, ada 5 rahasia untuk hidup menjadi generasi perkasa yang disampaikan Bang Yopi dalam khotbahnya. Yang pertama, percaya dan terima bahwa saya hidup untuk menjadi berkat. Kedua, mulailah baik dengan belas kasihan atau rasa tanggung jawab. Jadi nggak apa-apa gitu ya kalau mulai dengan belas kasihan, tapi mulai dengan rasa tanggung jawab juga tidak apa-apa. Tidak ada yang lebih baik, dua-duanya baik. Tuhan mau rasa tanggung jawab lebih sangat diperlukan dari belas kasihan. Tuhan mau rasa tanggung jawab lebih sangat diperlukan daripada belas kasihan. Periksa apa yang ada padamu. Yang keempat, bertindak mulai dengan doa dan mujizat. Atur strategi, duduk kelompok dan estafet. Yang kelima, selesaikan dengan menghitung berkat tersisa. Ya, jadi ada 5 poin ini yang rahasia untuk jadi hidup generasi perkasa. Jadi ini teman-teman bisa, kalau teman-teman mau kembangkan, itu bisa dibawa kepada contoh-contoh analogi-analogi yang dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya eh, periksa apa yang ada padamu gitu. Ini bisa bicara mengenai
saat memberi sebuah taburan gitu. Kadang kita punya mindset nanti kalau saya punya gaji 1 miliar saya baru mau menabur banyak. Sementara ayat ini atau bahan ini ngajarin kita untuk mulai dari apa yang ada pada kita. Gitu. Jadi jangan yang belum ada, Tuhan cari ada yang pada kita, apa yang ada pada kita, bukan yang nggak ada pada kita. Gitu. Terus bertindak mulai dengan doa dan mujizat atau strategi. Jadi ketika diperhadapkan sebuah target kantor yang besar, eh, Tuhan minta kita untuk ayo berdoa, terus pikirkan opsi-opsi yang paling mungkin dilakukan, cari strategi, cari teman gitu, cari teman diskusi. Di sini juga bisa masuk poin tentang pemuridan dan ajak orang bersama-sama buat mengerjakannya. Kan ini lakukan estafet ya. Jadi teman-teman ini bisa dibagikan contoh-contoh konteks-konteks dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini bahwa cara kerja Tuhan itu dimulai dengan tanggung jawab dan belas kasihan. Tidak dimulai dari skill gitu. Tidak dimulai dengan skill. Ini menarik ya. Jadi cara Tuhan pakai kita bukan tergantung dari apa yang kita miliki dan apa yang tidak dibatasi oleh apa yang menjadi skill kita gitu. Tapi Tuhan lebih mempertimbangkan belas kasihan kita atau keinginan kita untuk ambil tanggung jawab. Nah, ini sebuah poin yang menarik untuk dibagikan juga ya. Jadi ketika kita memberikan diri kita di hadapan Tuhan, misalnya dalam konteks pelayanan, eh, kalau teman-teman kita punya pengen memuridkan orang nih, saya pengen deh memuridkan orang gitu ya, tapi saya nggak punya skill untuk bicara, punya skill public speaking yang bagus, saya tidak punya skill mengajar gitu. Nah, di bahan ini diajarkan bahwa kita jangan mulainya dengan skill, tapi mulailah dengan belas kasihan dan tanggung jawab. Ketika kita mulai punya itu ya, even belas kasihannya atau tanggung jawab yang besar, terus kita mau komitmen di hadapan Tuhan, Tuhan akan tambahkan atau Tuhan akan mengerjakan lebih besar dari apa yang kita mampu lakukan. Contohnya, memberi makan 5.000 orang. Cuman punya 5 roti dan 2 ikan. Bayangkan kalau dia sangat tergantung dari jumlah roti dan ikan yang dia punya. Dan akhirnya nggak bisa maju-maju tuh apa yang dia mau lakukan. Dan dia nggak bisa melakukan tidak bisa melihat mujizat. Tapi saat dia mau ambil tanggung jawab, atau dia punya belas kasihan dan mau ikutin apa yang Tuhan mau, ternyata 5 roti dan 2 ikan sangat cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Mujizat terjadi di sana. Jadi yang kita mau sampaikan adalah kalau teman-teman mau lihat mujizat, ayo mulai dengan belas kasihan, mulai dengan tanggung jawab, jangan batasi dengan skill yang kamu punya, Tuhan akan berkati kita lebih luar biasa lagi gitu. Nah, ini kalau mau teman-teman punya contoh atau kesaksian di dunia kerja, itu sangat bagus sekali ya. Jadi teman-teman bisa ambil contoh misalnya ada sebuah pekerjaan di kantor yang banyak orang menghindari. Nah, kita karena didorong oleh belas kasihan atau tanggung jawab, kita ambil tanggung jawab itu. Sekalipun mungkin skill kita pas-pasan, gitu ya. Tapi saat kita berani ambil tanggung jawab itu, ternyata Tuhan tambahkan skillnya, atau ada kasih karunia Tuhan yang buat kita berhasil dan mujizat bisa terjadi gitu. Nah, ini kalau ada teman-teman punya testimoni itu sangat bagus sekali untuk dibagikan dalam Bless Commune nanti. Oke, masuk ke bahan diskusi. Menurut saudara, pemuritan yang bagaimanakah yang membentuk generasi perkasa? Ini bisa ada dua sudut pandang ya, baik itu pemurid maupun yang dimuridkan. Kalau pemurid, teman-teman bisa bagikan testimoni teman-teman gitu ya, pada saat memuridkan gitu. Sementara kalau sebagai murid itu bisa bukan cuma tentang testimoni tapi ekspektasi gitu ya. Jadi buat murid-murid yang baru ini mungkin mereka berharap apa dari segi pemuritan yang menurut mereka perlu untuk membuat mereka menjadi generasi perkasa gitu. Yang kedua, pembelajaran apakah yang diperoleh dari kisah Yesus memberi makan ribuan orang. Nah, ini akan banyak sudut pandang nih. Ada nanti yang mungkin akan bicara penekanannya di dalam hal percaya yang poin 1, atau bisa juga nanti bicara mengenai apa yang ada padamu, 5 roti dan 2 ikannya. Ada yang fokus kepada duduk berkelompok-kelompok, bikin strategi gitu ya.
Itu nanti bisa penekanannya kemana-mana. Oke, nomor 3, bagaimana penerapan 5 rahasia menjadi generasi perkasa. Nah, ini nggak perlu semuanya 5-5-nya dibahas, mungkin salah satu aja. Eh, Masukan saya adalah pada saat diskusi ini mungkin kita bisa lebih banyak bertanya kepada orang yang baru ya. Jadi lebih menggali mereka untuk mereka mendapatkan eh, feedback ya. Sebenarnya mereka menangkap apa sih dari poin ini. Karena kalau di orang-orang lama eh, apa bagus juga sih, cuman menghindari aja kalau nanti ada perdebatan gitu ya dan ada hal-hal yang malah jatuhnya kayak perang apa ya, bukan perang ayat ya, apa adu-aduan pengetahuan gitu. Jadi teman-teman silakan nanti bisa mengeksplor ini, bisa jadikan jadikan kesempatan buat bisa ajak orang baru buat bisa berpendapat dan bisa bicara gitu. Nah, ini bisa juga ditutup dengan challenge ya. Challenge mengenai oke, dengan situasi seperti ini eh, karena ini bicara mengenai belas kasihan dan tanggung jawab, ada nggak hal-hal lain yang sekarang kamu sedang diperhadapkan, eh, kamu punya belas kasihan terhadap hal itu untuk bisa diselesaikan, atau kamu punya tanggung jawab, merasa punya tanggung jawab untuk menyelesaikannya, tapi kamu merasa nggak punya skill atau nggak punya kompetensi untuk menyelesaikannya. Kalau di antar bercerita, Bleskomnya bisa ditutup dengan berdoa buat dia. Jadi misalnya dia bilang, iya di keluarga saya sedang ada masalah, kakak adik saya berantem, saya anak tengah, eh, tapi saya nggak tahu cara mendamaikannya, tapi saya punya hati untuk mau mendamaikan mereka. Nah, dia punya hati tapi nggak punya skill gitu, nggak tahu caranya gimana. Nah, itu nanti Bleskom bisa sama-sama mendoakan supaya dengan belas kasihan atau tanggung jawab yang dia mau ambil, dia diberikan kekuatan, Tuhan kasih solusi, kasih ide buat dia bisa lakukan. Dan bisa kasih masukan juga. Jadi bisa ambil satu orang sebagai case, teman-teman yang lain bisa kasih masukan, support buat dia. Mungkin itu teman-teman di bahan Bleskom kedua ini point of view-nya, penekanannya tentang bagaimana implementasi generasi perkasa eh, yang tujuannya apa ya, menjadikan tanggung jawab ya, rasa tanggung jawab atau belas kasihan sebagai awal ya, sebagai hal yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang em, mau menjadi generasi perkasa. Mungkin itu pembahasannya. Ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, silakan kalau ada. Nomor 5 poinnya gimana ya, Det? Selesaikan dengan menghitung berkat tersisa ya. Mm-mm. Oke. Jadi kalau ini yang saya tangkap adalah dalam setiap yang tadi ya, dimulai dengan tanggung jawab dan belas kasihan, kemudian Tuhan berikan provisinya ya. Ketika kita punya visi, Tuhan kasih provisinya, Tuhan kasih berkatnya, Tuhan kasih mujizatnya, dan ternyata berkat dan mujizat yang Tuhan pakai itu tidak pas-pasan gitu. Tapi selalu berlebih, selalu Tuhan sediakan lebih dari apa yang kita butuhkan. Jadi misalnya kalau teman-teman ada yang punya kesaksian atau punya sebuah challenge di kantor untuk ambil tanggung jawab tertentu ya, karena banyak orang yang nggak mau ambil tanggung jawab, saling lempar-lemparan, percayalah bahwa dengan teman-teman ambil tanggung jawab itu, teman-teman akan diberikan ada anugerah Tuhan untuk hasilnya itu lebih dari apa yang teman-teman ekspektasikan gitu. Jadi kalau dari kisah ini kita belajar bahwa berkat Tuhan tidak pas-pasan, bahkan tidak kurang ya, eh, pas-pasan aja enggak, apalagi kurang gitu ya, dan bisa berlebih, dan orang-orang bisa melihat bahwa eh, apa yang Tuhan kerjakan lebih dari apa yang kita bisa mampu lakukan gitu. Kenapa dihitung ya? Kenapa dihitung berkatnya tersisa? Eh, Kalau yang saya tangkap sih supaya kita bisa apa ya? eh, em, apa supaya kita bisa eh, ingat gitu bahwa kita bisa berkesan gitu, kita bisa ingat bahwa oh ternyata ya eh, bukan cuman cukup gitu ya, bukan cuman cukup, tapi memang ada hal yang kita bisa bawa pulang gitu, ada hal yang berlebih yang bisa saya nikmati sendiri gitu ya. Kalau di khotbah Bang Yopi kan bilang itu bisa dibungkus, yang bungkus siapa? Yang murid-muridnya juga gitu. Jadi murid-muridnya bisa menikmati
mujizat hal yang dia rasakan gitu. Jadi saat kita ambil tanggung jawab itu bukan cuman targetnya terselesaikan gitu, bukan bukan cuman mission accomplished gitu ya, bukan cuman visinya tercapai, tapi buat kitanya berkatnya juga ada ternyata yang Tuhan sediakan buat kita pribadi gitu. Itu yang saya tangkap dari khotbahnya Bang Yopi ya. Oke, nangkep deh. Thank you. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Atau kalau mau menambahkan, monggo. Bang Yopinya nggak ada ya? Oke. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan kalau masih ada. Dan untuk bulan depan masih generasi perkasa juga. Eh, kot, kalau bahan Bleskom itu kan tergantung khotbah bulan sebelumnya ya. Hmm. Jadi eh, April ini khotbahnya tentang apa ya? Bang Kali. Detegu yang saya Oh, oke. Jadi enggak, maksudnya cuma nanti ya mau nggak mau pasti akan kayak double double informasi generasi perkasa, nggak apa-apa ya sih, cuma untuk meng-highlight dan penekanannya aja. Karena ya pasti waktu ngomongin generasi perkasa yang hari ini how to dan resultnya itu bayang udah pasti kita jelasin juga di generasi perkasa sebelumnya sih. Jadi ya mungkin ya aku nggak ngerti cara kita menyusun bahan, maksudnya penyusunan untuk tiap bulannya itu supaya misalnya jadi punya benang merah, misalnya generasi perkasa kali ini cuma membahas ini aja, jangan terlalu lebar supaya besok-besok masih ada jatah untuk ngejelasin generasi perkasa yang lain. Aku mikirnya gitu doang supaya ya nggak jadi ngebosenin aja, oh generasi perkasa lagi gitu. Itu aja sih. iya sih. Ya sebenarnya gitu ya. Idealnya tuh ada, kalaupun ini sebagai sebuah series generasi perkasa, cuman ada kelihatan gitu ya bedanya poin yang pertama dengan kedua gitu ya. Nah, cuma sayangnya kita belum sampai situ, tapi saya pikir teman-teman nanti bisa eh, bahkan dari segi judul pun saya mendorong teman-teman untuk bisa bikin judul sendiri ya, supaya tidak lagi kesannya generasi perkasa. Mungkin yang sebelumnya bahan yang pertama bisa bagaimana menjadi generasi perkasa gitu. Terus yang kedua ini eh, peka terhadap kondisi dan bertindak gitu. Generasi perkasanya dihilangkan gitu dalam eh, judul 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 Bleskomia gitu ya, topik Bleskomia. Jadi tidak orang pas baca ya ini lagi gitu. Gitu. Jadi memang eh, penulis eh, di bahan ini eh, belum apa ya, secara judul tidak membuat sebuah judul yang benar-benar apa kontras gitu ya, masih tetap ada penghubungnya gitu generasi perkasa, tapi menurut saya teman-teman kita bisa kembangkan atau kita bisa pilih judul yang lain gitu, yang penting nanti yang disampaikan poin utamanya masih tetap sama gitu. Nah kalau bulan ini kan banyak bicara tentang Paskah ya, pertukaran gitu ya, jadi mungkin nanti di bulan depan temanya bukan lagi generasi perkasa tapi lebih kayak pengorbanan Tuhan di kayu salib gitu, mungkin akan banyak bicara tentang itu. Bukan pengorbanan generasi perkasa. Pengorbanan generasi perkasa Oke. Thank you, Dad. ya. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, buat teman-teman yang baru join tadi tengah-tengah, di awal saya ada kasih contoh untuk beraktiviti ya, ice breaking. Kalau teman-teman mau dengerin nanti di YouTube, di rekamannya nanti silakan diputar aja untuk bisa eh, mendengar kembali apa yang saya sampaikan mengenai ice breaking ya. Mungkin itu aja teman-teman untuk malam hari ini. Terima kasih yang sudah join. Sekali lagi mohon maaf waktu edifikatornya mundur ke tanggal 30. Mudah-mudahan bulan Mei bisa balik lagi di hari Jumat minggu keempat ya. Semoga tidak ada yang bentrok di tanggal dan hari itu. Itu aja, kita tutup dalam doa. Tuhan terima kasih untuk hari ini kami bisa belajar mempersiapkan Bleskom kami di bulan Mei. Kami percaya kalau kami
belajar salah satunya tentang belas kasihan dan tanggung jawab. Itu tidak tergantung, kuasa Tuhan tidak tergantung dari skill, tidak tergantung dengan eh, kekuatan yang kami punya, skill yang kami punya, atau apa kebisaan, talenta yang kami punya, tapi kuasa Tuhan sanggup eh, menjadi berkat luar biasa ketika kami punya belas kasihan dan tanggung jawab. Untuk itu kami juga mau percaya, sekalipun dengan kondisi kami, mungkin kami tidak punya sebuah banyak skill untuk bisa membagikan bahan ini, kami terbatas dalam berkata-kata, kami terbatas dari segi pengetahuan, tapi saat kami mengambil bagian, ambil tanggung jawab sebagai seorang edifikator, kami percaya ada berkat Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang buat kami bisa menyampaikannya bukan cuma dengan baik, tapi menyampaikan dengan penuh kuasa, dengan penuh otoritas Tuhan, dengan penuh kreativitas daripada Tuhan, sehingga nanti pada saat Blesscom, suasana yang terbangun adalah suasana yang sangat sangat baik Tuhan, suasana yang bukan diisi dengan perdebatan, tapi suasana untuk saling membangun, saling meneguhkan, saling menopang satu dengan yang lain. Kondisi yang terjadi pada saat Blesscom adalah kondisi yang sangat positif untuk kami semua bisa sama-sama bangkit, sama-sama diperlengkapi untuk jadi berkat di marketplace. Terima kasih, berikan hikmat, berikan pengurapan pada setiap edifikator, pada setiap chief, pada setiap asisten chief, pada setiap tim inti yang hadir dalam Blesscom nanti, persiapan yang mereka lakukan, ice breaking, atau tempat, bahkan makanan sekalipun yang mereka siapkan, semuanya mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita buat setiap orang yang hadir. Penuhi setiap Blesscom dengan orang-orang yang baru, Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati setiap flyer, setiap ajakan lewat WhatsApp, setiap ajakan lewat ketemuan atau telepon, Tuhan yang berkati, sehingga orang-orang bisa datang, bisa berjumpa dengan Tuhan, bisa merasakan kehangatan sebuah keluarga, dan mereka bisa tertanam dalam Blesscom kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Dalam Yesus, haleluya, amin. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih Bang Amin. Dede. Thank you, Ya, Dek. Terima kasih. Terima kasih semua Bang selamat Kakak. liburan. Tuhan berkati.